Mas, punyaku kalau pakai iklan JMV Macroas lebih boros dibanding pakai JMV Auto, malah lebih irit. Wah, itu pertanyaan menarik sekali teman-teman. Mari kita bahas dalam video kali ini, JMV Macroas atau pakai JMV Mac Auto. Tapi dalam episode kali ini coba Mas Gus akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di kolom komentar channel YouTube Mas Gus ini, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya rasa kalau dijawab pakai chat kurang lengkap ya teman-teman. Jadi dalam video kali ini kita coba mau memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sekiranya butuh jawaban lebih daripada cuma diketik atau di kolom komentar gitu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau efektif atau mungkin teman-teman merasa lebih nyaman atau merasa lebih enak kayak gini Mas, jadi ada pertanyaan nanti Mas Gus bisa melakukan jawaban atau mempunyai jawaban atau pandangan lain. Nanti kalau emang teman-teman suka, boleh nanti kita kasih satu episode dalam mungkin 1 minggu 1 kali, kita pilih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sekiranya cocok atau bagus untuk dan bisa buat pelajaran kita semua untuk dijawab gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja, mungkin simak video ini sampai selesai, siapa tahu ada pertanyaan atau jawaban-jawaban mungkin atau kasus juga yang teman-teman sedang alami atau pertanyaan dari teman-teman yang Mas Gus nanti bisa jawab gitu ya teman-teman. Simak sampai selesai videonya. Oke, pertama tadi kita sudah lihat, sudah saya spill pertanyaannya dari Mbah Tar itu bertanya, Mas punyaku kalau pakai JMV Macroas kok malahan boros, pakai ROAS berapapun tetap boros, tapi kalau pakai JMV Auto kok malahan lebih irit, cuma 3 hari aja habis boros. Terus apa ya, apa aku sering ubah ROASnya? Pertanyaan ini gimana ya, dia mempertanyakan kenapa boros kalau pakai JMV Mac ROAS tapi lebih irit kalau pakai JMV Mac Auto. Dan di sini ada kayak yang mengganjal teman-teman. Kalau menurut Mas Gus pribadi itu iklan boros atau iklan irit itu tergantung teman-teman tujuannya beriklan gitu ya. Tak ulangi lagi, kalau teman-teman sekarang gini, iklan pilih boros tapi dengan catatan kita masih profit, atau irit bahkan sama sekali nggak dimakan tapi nggak ada orderan, itu teman-teman pilih mana? Pilih yang susah pasti. Tapi gini, yang perlu mindsetnya diubah itu bukan masalah boros atau iritnya. Yang pengen Mas Gus tekankan di situ bukan masalah iklannya boros atau irit. Boros kalau ketika kalian masih profit sikat aja, Mas Gus gitu. Mas Gus juga sama, boros misal sehari punya budget 100.000, anggap aja 100.000 baru jam 12 sudah habis misal, itu kadang beranggapan boros, jam 12 siang sudah beranggapan boros. Tapi dari 100.000 itu bisa menghasilkan ROAS misal 20, dari 100.000 bisa dapat omset 2 juta. Kalau profitnya teman-teman masih cukup buat biaya iklannya 100.000 dari omset 200 juta, itu kenapa nggak disikat gitu kalau Mas Gus. Jadi boros nggak apa-apa, yang penting yang jelas kalau bisa hitungannya tepat dalam arti jangan sampai boncos. Daripada mungkin 100.000 bisa sampai malam, kadang malah 100.000 nggak dimakan sama sekali, atau 100.000 budgetnya, bahkan kalian budgetnya di unlimited sekalian tanpa batas pun iklannya nggak akan habis 100.000. Daripada yang seperti itu, saya milih yang boros tapi ketika hitungan saya masih masuk dan masih worth it buat kita lanjutkan, saya tabrak teman-teman, saya hajar di situ. Saya nggak mikir boros atau hematnya, cuma yang saya pikir adalah hitungan saya untung apa enggak.
gitu ya. Itu mindsetnya harus diubah, jangan mikir boros atau hematnya, tapi mindsetnya hitungannya harus tepat dulu. Ketika boros tapi kita masih untung, kita masih profit, hajar aja. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu pertanyaannya juga masih dari pertanyaan Mbak Bahtar juga masih sama. Iklan JMV Max ROAS nya kalau yang pakai JMV Max ROAS boros, tapi kalau JMV Max Autonya irit kan gitu. Kalau emang JMV Autonya lebih irit dan itu masih sesuai kehendak atau keinginan Mbah Tarnya ini, ya jalankan yang JMV Auto. Jangan langsung, Mas saran dari Mas Bis JMV Max ROAS, kenapa yang rame yang saya pakai ini JMV Auto. Tapi kalau bagus di auto ya teman-teman pakai JMV Autonya. Tapi yang jelas teman-teman di sini tahu target ROAS-nya yang mau diiklankan, produk yang diiklankan. Kalau sudah tahu itu kan nggak mikir boros atau hemat. Kalau sudah tahu dan hitungannya sudah tahu untung profit, itu pengennya malah boros. Pengen ngiklan 1 juta tapi hasilnya 100 juta. Kayak gitu, nggak mikir nilainya yang buat ngiklan itu berapa, asalkan hitungannya masih untung gitu ya teman-teman. Itu dari kasus Mbah Tar, mungkin sudah sedikit saya jawab, mungkin semoga bisa membantu, semoga bisa membuat insight atau terbukalah pikirannya buat ngerubah mindsetnya, nggak masalah boros atau hematnya, tapi yang jelas boros nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa profit dari iklan tersebut. Gitu aja. Kita coba review lagi pertanyaan kedua. Kita cari lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Mas Indo PH8. Mas, kalau buat produk brand sendiri fokus di Shopee dulu atau punya tip-tip mulai toko dong Mas, gitu. Ini pertanyaan juga menarik, jadi mungkin tak kasih contoh gambaran dulu salah satu toko yang Mas Gus handle juga kemarin. Tak kasih langsung aja nih performanya. Awal kalau nggak salah Oktober atau November toko ini Mas Gus kita mulai, kalau nggak salah. Jadi biar ada semangatnya buat teman-teman juga. Ini biar teman-teman lihat, ini temen toko, salah satu toko yang Mas Gus handle, tak bulan 10 omsetnya hanya 6 juta, dan ini juga toko termasuk baru. Ketika itu kita langsung perbaiki dan langsung hasilnya di bulan Maret bisa omset 370 juta. Itu gimana ceritanya? Itu mungkin sempat saya bahas di video juga. Jadi kalau masnya ini bertanya mungkin, Mas toko di Shopee dulu atau toko yang lain. Nah, kalau menurut Mas Gus pribadi itu lebih baik yang Mas kuasai itu di mana? Misal di Shopee atau di TikTok, fokus di situ dulu. Tapi saran saya jangan hanya fokus di satu marketplace. Walaupun kita targetnya fokusnya di Shopee, anggap aja kayak Mas Gus tadi targetnya fokus di Shopee karena di Shopee itu sudah di Shopee Mall. Jadi Mas Gus fokus di Shopee tapi tetap pakai marketplace yang lain, Lazada oke, TikTok oke, bahkan Facebook Cipas juga oke, kayak gitu teman-teman. Jadi fokusnya tetap satu, cuma yang lain jangan sampai lupa juga disubmit dalam arti buka. Ibaratnya kita gini, kita kan mau buka brand baru, buka toko baru, kalau bisa pakai ibarat orang mancing lah, kita pakai satu joran, satu buat alat mancingnya itu satu doang, dibanding kalau kita pakai 3, peluang dapat ikannya lebih banyak yang 3 apa yang satu? Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya pasti yang 3 joran itu peluangnya lebih banyak. Cuma kita tetap harus satu yang fokus dulu, misal Shopee-nya dipakai dulu, dioptimasi maksimal di Shopee, yang lain biar ngikuti. Kalau Mas Gus gitu. Cuma kalau teman-teman punya cara lain, monggo silahkan. Itu kan cara dan cerita Mas Gus yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Oke, lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mas Petualang, Mas Revo. Kalau harga produk 99k atau 99.000, profit saya 13.000, anggaran harian
iklan mungkin ya 100.000, enaknya target ROE atau ROAS-nya berapa? Kalau pertanyaan kayak gini kan Mas Gus juga nggak bisa jawab. Mas Gus harus bisa tahu HPP-nya, harga kulake barang, kulaan atau apa ya, ya emang harga barangnya itu yang dijual itu berapa, minimal itu juga harus tahu. Dan di situ juga sudah saya tanyakan, Mas Gus katanya 77.000. Oke, kita coba ya teman-teman, pertanyaan ini kita hitung pakai rumus atau template kalkulator ROAS yang Mas Gus pakai yang kemarin sudah. Nah, nih contoh harganya, harga HPP ini diisi harga ambil atau harga kulaan 77.000. Kalau Masnya tadi jual 99.000, ini teman-teman kalau nggak ada diskonnya itu sama aja. Kalau buat biaya admin anggap aja tokonya Masnya star seller biasa 12 dan biaya operasionalnya 5 dan target laba bersihnya 10, itu udah nggak bisa. Maksimal target ROAS-nya, target laba bersihnya adalah 5%. Itu pun belum pakai iklan ya Mas. Nah gini, targetnya maksimal ROAS-nya itu atau target laba bersihnya adalah 5. Itu kalau pakai operasional 5 dan biaya target laba bersihnya juga 5. Kalau maksa 77 dengan harga jualnya 99, otomatis ini nggak dapat profit atau profitnya 5.000 tapi nggak bisa ngiklan gitu Mas. Tapi kalau pengen target, kalau gini, kalau targetnya ROAS 450 kan ya nggak mungkin bisa tercapai itu di Shopee, nggak mungkin banget. Kalau pengen balik modal tok itu harusnya target ROAS-nya 19. Tapi target ROAS 19 gampang apa mudah? Susah sekali teman-teman, nggak bisa juga ini. Salah satunya adalah opsinya adalah naikin harga jualnya, atau nggak ada biaya operasional, nggak ada admin, nggak ada tukang packing, ini dihilangkan semua. Jadi coba kalau dihilangkan semua ya. Nah kalau dihilangkan semua, nggak ada biaya admin, nggak ada staf buat admin atau buat packing, itu bisa dipakai ROAS 9,7. Cuma di sini Mas nggak dapat untung sama sekali. Kalau ROAS-nya pun bisa tercapai 9,7, Mas belum dapat untung sama sekali. Kalau pengen rugi ya paling ROAS-nya kalau nanti iklannya ternyata ROAS-nya di bawah 9, ya berarti malah rugi. Sudah rugi tenaga, waktu, masih rugi juga jualannya. Saran saya harganya dinaikin mungkin di harga 115 mungkin. Nah kalau 115 dengan biaya operasional, kalau Mas Gus tuh biasanya 5%. Kalau biaya operasional 5%, di sini bisa kita target labanya. Misal kita setting 10, kan di sini 16, kita setting 10, atau mau profitku 10% Mas gitu, itu bisa setting iklan ROAS-nya 16. Tapi kalau mau ROAS rugi, yang misal yang penting balik modal nggak untung, itu settingan ROAS-nya di 6. Tapi kalau mungkin aku mau profitnya 5% aja Mas, ya kayak gini teman-teman, 5% profitnya dengan kemungkinan keuntungan per pesanan itu adalah 5.000. Target ROAS-nya yang harus disetting adalah 9,6 target ROAS. Target ROAS-nya 6 untuk target ROAS yang rugi. Nah ini template ini sangat membantu teman-teman. Kalau belum tahu cara ngitung ROAS-nya, banyak sekali teman-teman di sini yang belum bisa ngitung ROAS, dan ini template sangat mudah sekali dipakai. Tinggal ngisi harga HPP sama harga kulaan, sama biaya admin disesuaikan, biaya operasional juga disesuaikan, dan target laba bersih teman-teman. Nanti kita sudah dapat hitungan ROAS-nya, dan ROAS itu yang kita pakai buat setting di iklan gitu. Kalau mau nanti teman-teman bisa diklik di link deskripsi, ada kalkulator atau template kalkulator cara hitung ROAS. Nanti tinggal diklik aja, di download, di copy ke Excel atau ke Google Sheet lagi, itu bisa tinggal dimasukkan seperti ini, biar teman-teman punya patokan, punya gambaran buat cara ngitung ROAS-nya, biar nggak boncos.
Itu teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan terakhir karena videonya sudah terlalu panjang sekali, dari Kak Fitri Koirina. Ini mungkin Kak, di linknya sudah open afiliator belum? Mau jadi afiliatornya? Boleh sekali Kak Fitri. Nanti di link yang ini ya, yang link di sini, mungkin kedepannya nanti Mas Gus produknya ada beberapa, tapi yang sekarang yang benar-benar produk Mas Gus itu baru privat bedah toko bareng Mas Gus. Ini durasi 1 jam dan harganya hanya 99.000 aja. Terus yang kedua adalah template kalkulator tadi yang ROAS tadi, tak taruh sini. Mungkin nanti tambah beberapa lagi lah, Mas Gus pengen buat e-kos, dan kalau nggak salah itu pengen juga ada privat yang pendampingan toko. Kita buat teman-teman yang baru mau buka toko, Mas Gus ada program pendampingan itu kita dampingi, kita temani, kita kasih saran apa aja yang harus dilakukan. Toko-toko pertama yang baru buka, pasti kalau teman-teman baru buka di sini bingung mau mulai dari mana, nanti tak tambahkan lagi, tapi ini belum ada, nanti mungkin satu hari 2 hari ke depan lah kita tambahkan yang buat privat pendampingan itu buat yang mau buka toko dari awal. Semoga bisa sampai sukses juga, dari orderan belum ada orderan, dari buka toko sampai mungkin bisa ratusan per hari itu ya teman-teman. Banyak juga sudah tanya itu ke Mas Gus, udah ada beberapa yang deal juga. Nanti kalau teman-teman minat boleh juga diklik di linknya ini, di link ID-nya. Oke, itu aja teman-teman, udah ada beberapa pertanyaan yang Mas Gus jawab. Semoga bisa membantu teman-teman dalam berjualan online. Kalau masih ada lagi pertanyaan boleh tulis di kolom komentar aja. Nanti kalau saya pilih pertanyaan yang paling menarik, nanti coba saya jawab. Kadang juga saya buatkan video. Nanti kalau emang pertanyaannya bagus-bagus, tak buatkan satu episode khusus buat jawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan jualan online khususnya di marketplace. See you next video. Kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar. Jualan cerdas, orderan deras.